Adapun tipnya gampang. Tipnya Doa saja. doa. Allahumma paksakan. Paksa. Aku serius tadi, Bang. Kalau nggak maksa, Yai juga males sama. Emangnya remote? Ada remote-nya? Ini serius juga tadi, Bang. Allahumma tadi, Bang. Serius ya, Bang. Allahumma paksakan. Iya, takut tidak dapat janji Allah. Nah, ditambah dikit. Insyaallah jazakallah. Oke. Bayo, ini sudah zuhur juga. Makasih ilmunya, Bayo, semoga bermanfaat dan Allah juga Abah juga sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini handphoneku berdering bergetar, guys. Ternyata kita dapat panggilan masuk dari salah satu pimpinan pondok pesantren terbesar dan termodern yang ada di Kota Lubuk Linggau. Karena memang sebelumnya kita udah janjian untuk ketemuan, langsung deh kita gercep cus gas tipis-tipis menuju ke lokasi. Ada yang tahu kita akan bersilaturahmi kemana hari ini? Ya, insya Allah hari ini kita akan bersilaturahmi atau mendapatkan kesempatan yang sangat berkah sekali bersilaturahmi ke pondok pesantren pondok pesantren modern Ar-Risalah. This is the first gate pesantren modern Ar-Risalah. Nah, nanti sampai sini kita akan bertemu dengan atau akan disambut oleh bapak-bapak security yang sedang berjaga, yang baik hati dan murah senyum ini. Dan ini berlaku untuk siapa aja ya yang mau datang ke lokasi ataupun masuk ke pesantren Ar-Risalah. Nanti biar bapak security-nya ya akan meneruskan hajat kita ke dalam. Alhamdulillah GPL nggak pakai lama, ternyata pimpinan Ponpes sudah menunggu kita dari tadi. Langsung aja kita sungkem ini untuk mengambil berkah ya, bertemu ulama. Masya Allah, senang banget di hari ini pokoknya. Seperti biasa ya, mulai deh dokumentasi suasana dan keadaan. Wah, banyak dipajang foto-foto ulama-ulama yang ini sebenarnya idolaku semua sih. Ternyata sama ya idola kita. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Senang banget pokoknya hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam semesta. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat aman, dan terutama bagi kami hari ini, tim kami hari ini adalah diberikan lagi nikmat bisa bersilaturahmi, berkunjung ke kediamannya salah satu ulama yang ada di Kota Lubuk Linggau dan pemimpin dari salah satu pondok pesantren terbesar dan termodern yang ada di Kota Lubuk Linggau. Karena kenapa? Di sela-sela kesibukannya, di sela-sela padatnya jadwal Al-Mukarram ulama ini, dia masih mau menyempatkan untuk bertemu dengan tim kita hari ini. Dan di sini kita mulai ngopi lagi ya, ngobrol perkara iman. Ini versi kita ya, walaupun kopi yang sesungguhnya belum keluar, tapi kayaknya kita udah dengar deh tadi kelinting gelasnya, kayak yang suara kopi yang lagi diaduk itu kayaknya sebentar lagi keluar deh. Nah, di sini tuh aku mulai mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini masih mengganjal di dalam hati dan pikiran aku. Dan alhamdulillahnya semua pertanyaan-pertanyaan aku itu dijawab dengan senang hati berdasarkan Quran dan hadis. Dan satu lagi yang membuat aku excited banget itu ya, semua pertanyaan-pertanyaan aku itu dijawab dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti bagi aku ya. Mungkin nanti kalau teman-teman juga mendengar nanti nasihat-nasihat dan ilmu-ilmu yang dibagikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Saiful Hadi ini mungkin juga ya gampang juga untuk dicerna dan dimengerti, yang mudah-mudahan juga lebih enak juga untuk diamalkan. Buat teman-teman yang penasaran dengan ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat yang akan disampaikan nanti, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan di skip juga videonya biar nanti nggak kepotong-kepotong. Karena kenapa? Like, subscribe, dan komen hari ini tuh masih gratis pokoknya. Pantengin terus sampai habis, jangan di skip ya videonya ya. Ingat jangan di skip. Kalau di skip nanti ilmunya ke skip juga. Kalau videonya dipotong-potong nanti ilmunya kepotong-potong juga, nggak utuh, tanggung. Kan namanya yang tanggung itu nggak enak. Definisi daripada rizki itu adalah kullu ma yuntafa'u bihi, segala sesuatu yang bermanfaat ya, disebabkan sesuatu itu tadi, itu namanya rizki.
Rizki yang dimaksud bermanfaat itu bukan hanya dalam bentuk makanan atau uang atau mungkin benda-benda kekayaan. Bahkan itu mungkin juga ujungnya untuk hal yang bermanfaat lain. Punya duit untuk sehat, punya duit untuk kesempatan kita berbuat baik sama orang, punya duit untuk bisa membantu agama, punya duit untuk bisa kita berbakti kepada orang tua. Kalaupun duitnya banyak, hartanya banyak, tapi sama orang tua tidak berbakti, sama lingkungan tidak peduli, sama agama tidak ada fungsi, berarti yang didapat dia itu rizki yang kecil sekali. Nah, sekarang sebaliknya, mungkin duit nggak ada, tapi koleha banyak, sehingga bisa digerakkan orang untuk bisa menolong agamanya, untuk bisa memakmurkan negaranya, untuk bisa dirinya makin sehat, orang lain jadi sehat. Nah, itulah yang dikatakan rizki. Kullu ma yuntafa'u bihi. Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, itu namanya rizki. Dan rizkinya rizki ini ada dua, ada yang halal, ada yang haram. Untuk orang takwa pasti rizkinya yang halal. Itu. Ini Mbak ya, maaf potong Mbak ya. Nah, ini soal gibah nih Pak. Ini agak jauh Pak. Ya. Soal gibah nih. Jadi taruhlah kayak aku nih Pak ya, mungkin lagi digibah, atau mungkin ada kawan-kawan yang lain mungkin lagi digibah nih. Nah, untuk orang yang digibah nih Pak ya, yang paling utama yang dilakukan itu diam saja, membalas atau bantu doa mereka, kebaikan untuk mereka, atau gimana Pak? Ya, kalau ada orang yang menghibah, baik menghibah diri kita atau menghibah orang lain, atau justru malah menghibah dirinya sendiri. Sikap kita bagaimana dengan mereka? Kasihan kok dia terjebak dengan hal itu. Biasanya orang menghibah itu kan menjelekkan orang lain, membaguskan dirinya. Padahal orang yang menghibah itu kadang-kadang tidak lebih baik daripada yang menghibah. Karena itu kita harus kasihan dengan Allah. Tidak lebih baik. Iya, kasihan, dan bolehlah kita doakan semoga dapat hidayah. Dan kita lebih baik menghindar dari itu. Coba sekarang nih, apa kebaikan kita? Baik ini menurut kita aja. Kalau menurut kita ini hebat. Makanya ada orang yang mesti berhitung bahayanya. Yang pertama, minum khamr. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Dan yang ketiga, mengagumi diri sendiri. Biasanya yang tukang hibah itu yang ngagumi dirinya sendiri. Biasanya yang tukang hibah itu yang ngagumi dirinya sendiri. Biasanya yang tukang hibah itu yang ngagumi dirinya sendiri. Ada orang itu berlaku jelek sebenarnya, untung bukan kita yang melakukan itu. Jangan begitu melihat ada orang jelek, saya ini orang baik, kamu tuh kurang ajar. Itu juga merugikan dirinya sendiri. Ini ada juga pertanyaan dari kawan-kawan itu ya. Misal nih Pak ya, bangunnya kesiangan nih Pak. Bangunnya dia biasanya memang dia subuh lah taruhnya kan. Terus bangunnya tuh kesiangan Pak. Bangun itu taruhlah jam 8, kadang pernah jam 9. Nah, dia nih ya sudah kesiangan nggak sholat lagi, atau cak mana lebih baiknya Pak? Atau tetap sholat untuk subuh gitu Pak? Ya, harus sholat. Jadi begitu bangun langsung sholat. Boleh Pak? Boleh. Cuma ya ada khilafnya. Kalau bagi paham kita orang-orang dahulu dan paham mayoritas umat, sampai 85% di dunia yang disebut ahli sunnah wal jamaah, sholatnya itu qadha. Nah gitu. Tapi kalau yang
punya paham lain, nggak usah qadha, sholat seperti biasa lah. Nah, jadi tidak mengucapkan qadhaan, tapi tetap saja sholat seperti biasa, asalkan bangun siang tadi karena uzur, Ya. bukan karena disengaja. Kalau ya kalaupun bukan disengaja tetap melakukan seperti itu, tapi kesengajaannya itu sudah merupakan dosanya sendiri. Oh, jadi tetap sholat. Sholat jangan ditinggal. Untuk batasan waktunya yang kesiangan uzur tadi Pak ya, sampai jam berapa lah Pak paling yang bisa dimaafkan gitu Pak? Nggak ada batasan waktu. Kalau bangunnya jam 9, setelah wudhu mandi sholat lah jam 9 tuh, sholat subuh tuh. Oh masih boleh? Nah, iya. So ya Pak? Atau baru teringat, tahu-tahu teringat besok sholat subuh. Sholat subuh kemarin saya nggak sholat. Baru teringat pada waktu menjelang sholat subuh misalnya. Iya. Daripada sunnah qadha lah. Yang sholat kemarin yang ditinggal itu. Itulah untungnya ada yang pakai sholat qadha. Qadha. Ya, tapi kalau yang tidak qadha tadi, ya cuma bedanya itu qadha, ini tidak qadha. Tapi sholat juga sama. Jadi kami ini pernah siangan Pak. Jadi ya apa namanya, kadang tuh terima dak sih sholat jam 10, jam 9 subuh, jam 10, jam 9 terima dari itu kan. Ya, kalau tidak disengaja. Ya kalau disengaja. Uzur tapi Bang. Ada apa-apa. Ya. Kalau sengaja ninggalkan sholat, ya ninggalkan sholat kesengajaannya itu juga dosa. Udah apa namanya? Sudah bangun sih subuh, tapi kemudian sengaja tidur lagi. Iya. Ya memang zaman muda ini macam-macam gitu. Iya, kan. Apalagi pengantin baru. Iya. Ya. Berarti boleh berarti Kalau boleh. Cuman Malahan di dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada seorang yang begitu masuk bulan Ramadan, sholat yang ditinggalkannya itu diqadainya. yang fardu atau ini? Yang Fardu ya? yang fardu, yang zaman dia baru balik, itu entah sudah berapa puluh tahun, teringat oleh dia di bulan Ramadan itu banyak sholat qadha. Dia berhitung sholat subuh sekian puluh Allah. sholat sampai Ramadan, dan dia itu kemudian meninggal di bulan Ramadan itu dimimpi oleh banyak ulama dapat ampunan. Allah. Nah, gitu. Apalagi yang baru tadi agak kesiangan. Cuma jangan diulangi lagi. Tapi kalau tidak disengaja, siapa tahu habis sakit makan obat, lalu kemudian istri lagi ada dinas atau lagi di rumah orang tua, atau kita juga nggak ada yang bangunin, atau sebaliknya, atau siang, nah itu nggak sengaja, segera sholat. Tapi kalau paham kita yang orang lama ini, usollinya tuh pakai qadhaan. Sholli Fardhu subahi ini rakaata ini qadhaan lillahi ta'ala. Oh, Kalau yang biasa kan adaan. iya. Kalau tepat pada waktu itu qadhaan. Oh, kalau kami berdua nih masih tetap imaman tetap kalau seandainya berdua nih kesiangan terus ya. Nih, kesiangan. Untuk qadha. Untuk kodonya. Aku imamnya gitu kan. Ya, ini kan siangan juga nih, Bang. Tetap Iya. imaman adaan mah ya, Bang. Iyalah. Karena berimam itu sebenarnya ya dengan siapapun boleh berimam. Apalagi tadi ya. Bahkan sholat fardu pun kalau ada orang sholat sunnah nggak usah ditanya. Oh. Ikut aja sholat. Padahal ini sholat sunnah, kita sholat fardu, nggak masalah. Tahu aku. Iya, jangan lagi ditanya, kamu sholat fardu apa sunnah? Sholat aja, gitu ya. Terus untuk waktunya itu, Bang. Apa tuh? Kan untuk waktu kodoknya tuh, apakah subuh harus di waktu subuh, zuhur harus di waktu zuhur, atau asar, atau bebas? Ya tidak. Nah. Itu ada yang sholat subuh diqadai menjelang subuh misalnya, itu metode saja. Nah, tapi kalau kita sholat Jumat datangnya lebih awal, jam 10, kan masih lama tuh 2 jam.
Kita sholat qadha zuhur, sholat qadha asar, sholat qadha terus sama seperti dalam Ramadan tadi. Kalau saja sholatnya itu hanya mengikuti zuhur baru qadha zuhur, asar baru qadha asar, sepanjang hidup dia tadi nggak cukup. Sepanjang yang ditinggalkan itu nggak cukup. Tapi dia qadha saja seperti itu. Sampai akhirnya dianggap selesai. Ternyata dapat husnul khotimah. Allah, amin. Allah. Jazakumullah khairan. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diamalkan lah ya. Ya. Kemarin kan ngaji masalah hubbud dunya. Apa dunia? Iya kan, yang namanya yang merusak hidup kita ini anggota tubuh kita sendiri, yaitu ada 7: mata, telinga, mulut. Mata, telinga, mulut. Kemudian mata, telinga, mulut, kemudian perut. Kemudian bawah perut. Itu benda kecil tuh berbahaya banget. Setua. Bawah perut. Kemudian tangan dan kaki. 7 anggota tubuh ini harus dijaga hati-hati. Tapi selain itu ada hati. Hati ini ternyata punya penyakit. Penyakit yang paling utama itu keraguan terhadap agama. Benar gak sih agama Islam itu agama yang terbaik, agama yang benar. Sehingga akhirnya mengatakan semua agama sama, hati-hati, batal iman. Wallahi agama tidak sama. Kalau menurut Al-Quran yang diridhoi oleh Allah itu cuma Islam. Ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala min. Pasti tidak sesuai, tidak diterima oleh dirinya, oleh keadaan, oleh Allah nggak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhiratnya dia merugi. Jadi, tapi kalau orang nyebut semua agama baik, mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau dikatakan sama, jangan. Nah, nanti itu khawatir timbul keraguan. Sampai nanti kalau sudah ragu, bener gak sih udah mati ini hidup lagi? Bener gak sih di akhirat, di kubur itu ada kehidupan? Awas, makanya perlu peripat ngaji seperti ini. Perlu peripat untuk meyakinkan. Kemudian ada lagi yang disebabkan oleh kalimat-kalimat orang banyak yang tidak berdasar. Itu tadi semua agama sama. Itu kan sudah mana-mana tuh. Yang kedua, pembagian waris laki-laki perempuan beda tidak adil. Coba lah, awas kalau tidak ngaji itu tidak ketemu. Tapi kalau ngaji ketemu. Apa jawaban? Jawabannya laki-laki itu tanggung jawab sama ibu bapaknya. Kalau perempuan tidak, karena dia harus tanggung jawab sama istri yang ngikut suaminya. Kalau ada orang tua terlantar, anaknya mampu, tapi anaknya membiarkan saja, maka itu dosa besar. Makanya orang tua tuh jangan disantuni, tapi dijamin. Dijamin loh. Dijamin ya. Apalagi sudah umurnya mendekati 70 tahun, dia sudah nggak bisa kerja lagi. Sama-sama tuanya, sama istrinya misalnya kan. Pendapat tanda kate pensiunan nggak cukup misalnya. Ini kebutuhannya berapa hidupnya ini. Nah itu mesti dijamin oleh anaknya. Itu terutama anak laki-laki. Kalau anak perempuan tidak. Anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan juga pengen berbakti sama orang tuanya, itulah baktinya dia sama orang tua. Makanya seperti itu. Kemudian anak laki-laki itu kan punya tanggung jawab. Anaknya, istri. Kalau perempuan itu kan ditanggung jawab oleh laki. Nah, mengapa orang ini tidak bicara masalah tanggung jawab, tapi bicaranya soal warisannya aja? Ini hati-hati. Warisan. Hati-hati, ya. Kalau
ada lagi yang yang rame ini, yang bahasa ragu-ragu ini, ya, jangan sampailah ragu itu penyakit hati itu. Misalnya soal Islam itu tidak berurusan sama politik, karena itu jangan sampai ada politik identitas. Ternyata identitasnya yang disasar ternyata Islam. Jadi ada, kalau politik religius katanya identitas religius itu nggak boleh. Awas hati-hati. Nah, sekarang kalau memang identitas religius itu menjadi identitas, sekarang politik tanpa religius juga identitas. Oh iya. Sama aja. Iya benar sama dia. Sama. Tapi identitas mana? Identitas non religius. Nah, iya. jadi harus dikaji. Yang kedua, di hati itu kesombongan. Kemudian ria, hasud, hubud dunya. Nah, kalau hubud dunya ini ujungnya kepelit, ujungnya itu berharap dari orang lain. Nah, bagaimana caranya mengatasi semua ini? Yang ditanyakan, lawan. Dilawan, jangan pelit. Kalau ada duit rasa pelit, padahal ini anak yatim, kasih. Sedang ada duit, ini adalah ponakan, orang tuanya nggak mampu, kasih. Dengan berkasih seperti itu, apalagi orang tua tadi, tidak ada orang yang menjamin orang tuanya kecuali dijamin oleh Allah. Tuh. Jadi ya, seperti itu. Ya. Satu lagi Pak, terakhir nih Pak ya. Jadi aku nih pengen niat istiqomah mengenai ibadah nih. Salah satu contohnya istiqomah setiap hari itu sholat berjamaah di masjid. Nah, selama aku ini tuh Pak, ada baik yang bikin aku tuh males. Nah, itu pertama yang aku tanya itu penyebabnya aku males itu apa? Kedua, cara mengatasi tipsnya itu Pak, biar istiqomah dengan amalan. Sebenarnya malas ini adalah karakter manusia pada umumnya. Tidak ada orang yang malas itu. Semuanya malas. Jangan dikira kiai itu nggak males. Males. Ada juga. Oh, jangan-jangan kiai lebih banyak malesnya. Iya. Ya, tapi. Nah, karena kita tahu keistimewaannya sholat di masjid. Berkat keutamaan sholat di masjid, Allah berjanji. Itu. Nah, seperti sholat berjamaah itu 27 rakaat, 27 derajat fadilah. Kemudian 2 rakaat di masjid lebih utama daripada 70 rakaat di luar masjid. Allah. Nah, jadi karena melihat seperti itu, maka dia semangat. Adapun tipnya gampang. Tipnya? Doa saja. Doa. Allahumma paksakan. Aku serius tadi, Bang. Kalau nggak maksa, kiai juga males sama. Emangnya remote? Ada remote? Nah, ini serius juga tadi, Bang. Allahumma tadi, Bang. Serius ya, Bang. Allahumma paksakan. Iya, takut tidak dapat janji Allah. Nah, ditambah dikit. Insyaallah, jazakallah. Bayah, ini sudah zuhur juga. Makasih ilmunya, Bayah, semoga bermanfaat dan Allah juga, Abah juga sehat terus, lancar rezekinya, Bayah. Mudah-mudahan suatu hari bisa silaturahmi lagi. Ya. Nanti di